Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai nas khotbah dalam peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudara terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang maha kuasa. Ia yang telah datang dari surga, turun ke dalam dunia ini, menderita, mati, dan bangkit dari kematian, serta naik ke surga, adalah rangkaian urutan peristiwa yang telah dilaluinya, dan peristiwa itu sungguh mampu meneguhkan iman kita untuk semakin meyakini keselamatan yang ia berikan bagi manusia. Dan pada hari ini, Kamis 13 Mei tahun 2021, seluruh orang percaya merayakan peristiwa yang sungguh agung itu. Lalu apakah yang dapat kita simak dari firman Tuhan yang menjadi landasan khotbah untuk kita pada hari ini? Saudara yang dikasihi Kristus, menjadi seorang saksi bukanlah perkara yang mudah, sebab ia harus sungguh-sungguh tahu betul apa yang akan disaksikannya, dan dia siap untuk memberitakannya. Artinya ia harus berkorban dalam segala hal jika ia ingin menjadi seorang saksi. Sebagaimana tema dalam ibadah kita saat ini adalah menjadi saksi Kristus. Hal ini menjadi sangat penting, karena dengan cara demikianlah ia akan mampu meyakinkan orang lain atas apa yang telah ia lihat. Tanpa pengorbanan, tanpa kesungguhan, maka mustahil orang lain dapat percaya dengan apa yang disaksikan seorang saksi yang benar. Demikianlah halnya yang dialami oleh para murid Yesus dalam rangka mempersiapkan mereka sebagai saksi Kristus. Dalam 40 hari masa kebangkitan Tuhan Yesus dari peristiwa kematian, ia berulang-ulang menampakkan dirinya kepada para murid. Semua itu bertujuan untuk semakin meyakinkan setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. 40 hari menjadi waktu yang paling sempurna untuk menyempurnakan pemahaman dan kualitas iman percaya para murid. Segala peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus
telah dibuatkan dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan juga kitab Mazmur, baik kisah penderitaannya maupun kisah kebangkitannya. Artinya, tidak satu pun yang tersembunyi yang tidak akan diberitakan, sebab nyata sungguh bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias atau yang disebut dengan Kristus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian bukanlah akhir dari kuasa Allah di tengah dunia ini, sebab hal yang besar juga akan segera dinyatakan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Namun sebelum itu semua terjadi, Tuhan Yesus mempersiapkan para murid agar mereka mampu menjadi saksi Kristus yang penuh dengan semangat. Perkataan yang dengan tegas disampaikan kepada para murid adalah sebagaimana yang tertulis dalam ayat 48 yang berkata demikian, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Saudara yang terkasih, pernyataan tersebut merupakan sebuah perintah kepada para murid. Tentu saja, Tuhan Yesus sudah mengetahui apa dan bagaimana yang akan dilakukan oleh para murid selanjutnya. Apakah mereka sanggup menjadi saksi yang sejati atau tidak? Tentu, penugasan menjadi saksi tidaklah mudah, sebab dibutuhkan komitmen dan pengorbanan yang sungguh. Tanpa hal tersebut, maka mustahil seseorang itu dapat menjadi saksi Kristus yang setia. Lalu apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid sesungguhnya menjadi sebuah penugasan yang juga kita dengarkan pada saat ini, bahwa saudara dan saya terpanggil menjadi saksi Kristus. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah, bersediakah saudara menjadi saksi Kristus? Ini adalah suatu kehormatan yang dipercayakan oleh Allah dalam Kristus bagi kita. Walaupun juga merupakan tugas yang amat berat. Menjadi saksi Kristus adalah pilihan Allah bagi umat yang Ia anggap mampu melakukannya, sekalipun kita merasa tak mampu untuk itu, karena memang tugas itu sangat berat. Tetapi jangan khawatir, Tuhan pasti memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya. Adapun hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah bersedia menjadi saksi yang setia. Saudara yang terkasih, setelah tugas itu diberikan, Tuhan Yesus memberitakan bahwa Ia akan mengaruniakan perlengkapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sebagaimana disebutkan dalam ayat 49. "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ini merupakan pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan kepada para murid. Namun hal itu akan terjadi setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, yaitu pada hari Pentakosta. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu curahan Roh Allah yang kudus itu, akan menguatkan para murid dalam mengemban tugas sebagai saksi Kristus. Tanpa kuasa dari Roh Allah, maka mustahil mereka dapat menjadi saksi yang setia. Demikianlah halnya dengan kita saat ini, bahwa Roh Allah pasti dicurahkan atas kehidupan setiap orang yang dipilih oleh Allah menjadi saksinya. Roh Allah akan memberi kita kekuatan, menuntun kita, serta menghibur kita dalam menyaksikan kasih dan kuasa Kristus. Hal ini sekaligus mengingatkan kita akan ketergantungan kita terhadap kuasa Allah. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, bahwa sesungguhnya kita membutuhkan kuasa Allah. Setiap pemberita Injil, setiap pengikut Tuhan Yesus membutuhkan kuasa penyertaan Allah. Tanpa penyertaan Allah, kita tidak akan mampu melakukan tugas panggilan sebagai saksi Kristus. Oleh karena itu, kita harus selalu memiliki kerendahan hati dalam menjalani tugas panggilan kita sebagai pengikut Yesus.
Sebab pada kenyataannya, kita bukanlah siapa-siapa dan tidak mampu melakukan apa-apa jikalau bukan oleh karena kuasa Roh Allah menyertai hidup kita. Hidup yang penuh penyerahan diri atas tuntunan Roh Allah yang kudus adalah hidup yang harus dimiliki setiap saksi Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyampaikan pokok penugasan bagi para murid, maka dikisahkan selanjutnya bahwa Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Kemudian mengangkat tangannya dan memberkati para murid. Lalu pada saat itu, Yesus pun terangkat ke surga. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menunjukkan kasih yang begitu agung bagi para murid. Ia masih menggunakan kesempatan untuk memberkati para murid sebelum ia terangkat ke surga. Sungguh ini merupakan suatu berita sukacita bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi saudara, di mana ia selalu mempersiapkan berkat yang melimpah atas kehidupan para murid yang setia. Tuhan selalu mempersiapkan berkat yang melimpah atas kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi suatu hal yang layak kita syukuri, bahwa bersama Tuhan Yesus ada berkat penyertaan yang ia limpahkan bagi kita. Berkat itu tentu saja tidak melulu hanya dalam bentuk materi saja, namun berkat kasih karunia Allah sungguh sangat beragam. Dan penyertaannya adalah suatu berkat yang paling sempurna. Berkat yang demikian hanya bersumber dari Allah yang sejati, Allah yang begitu sangat peduli atas kehidupan kita. Saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga membuat para murid merasa tercengang atas segala yang terjadi pada masa itu, atas segala yang mereka saksikan saat itu juga, sehingga mereka sujud menyembah Tuhan Yesus yang sudah terangkat ke surga. Sikap sujud mereka menunjukkan kekaguman dan keyakinan mereka akan keberadaan Tuhan Yesus, bahwa memang sungguh benar bahwa Dia berkuasa di surga dan atas seluruh dunia ini. Kuasanya kekal untuk selamanya dan tak berkesudahan. Dia yang datang jauh dari surga telah kembali ke surga, tempat di mana tahtanya berada. Lalu selanjutnya diberitakan bahwa para murid pulang ke Yerusalem menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus akan pencurahan kuasa Allah atas diri mereka di kota Yerusalem, dan mereka sangat bersukacita. Mereka berkumpul di bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang terkasih, rasa sukacita hendaknya dimiliki oleh setiap orang percaya. Sekalipun Tuhan Yesus dalam rupa manusia tidak lagi ada bersama-sama dengan kita saat ini, karena Dia telah duduk di tahtanya di surga. Namun kita harus tetap bersukacita, oleh karena Dia selalu menyertai kita dalam setiap kesempatan. Bait suci yang ada pada saat ini adalah gereja, hendaknya membawa kita semua ke dalam suatu kerinduan yang mau bersekutu dengan penuh sukacita untuk memuliakan Allah. Gereja sebagai persekutuan orang percaya harus menjadi sebuah tempat berkumpul para saksi Kristus. Gereja menjadi tempat persekutuan yang dipenuhi dengan sukacita. Sebab dengan sukacita yang penuh, maka kita akan semakin dimampukan menjadi saksi Kristus yang sejati. Saudara terkasih, memuliakan Allah adalah tugas kita bersama di sepanjang waktu yang Tuhan berikan bagi kita, sambil bersaksi dan sambil menantikan kedatangan Yesus pada akhir zaman. Itulah tugas kita. Oleh karena itu, pada saat ini, dalam perayaan sekaligus peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, marilah kita memiliki kesediaan dan kesungguhan hati untuk menerima dan melaksanakan tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus yang sejati. Tentu, menjadi saksi Kristus bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak hal yang menjadi tantangan bagi kita. Akan banyak pihak yang tidak senang dengan kesaksian kita sebagai pengikut Tuhan Yesus.
Namun, apapun yang terjadi, tetaplah setia menjadi saksi Kristus. Dengan curahan roh Allah yang kudus, yang melimpah atasmu, dengan tuntunan dan kekuatan dari roh kudus itu, kita akan dikuatkan menjalani semuanya itu. Apakah saudara adalah sebagai warga jemaat di gereja, atau saudara sebagai pelayan di gereja? Kita semua memiliki tugas panggilan yang sama di dunia ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Dimanapun saudara berada, apapun yang engkau lakukan, hendaklah perkataan, perbuatanmu, dan segala yang engkau lakukan itu semata-mata menunjukkan keberadaanmu sebagai saksi Kristus yang sejati. Agar semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan beroleh keselamatan. Dia telah duduk di tahtanya yang maha tinggi, dan dia kelak akan datang untuk menghakimi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kristus telah naik ke surga. Kita saat ini ditugaskan sebagai saksi Kristus yang sejati. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, selamat menjalankan tugas panggilanmu sebagai saksi Kristus yang setia. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami sebagai saksi Kristus yang sejati. Kiranya Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus itu, Engkau senantiasa memampukan kami dengan ketulusan dan niat yang sungguh menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.